nomor 5. Ini terlihat pertemuan antara tersangka YH dengan tersangka MR di TKP Pecel Lele. Lanjut nomor 11. Nomor 10 dulu, 10. Ini para tersangka bertemu di dalam TKP dalam rumah. Tersangka YH, tersangka MR, tersangka AA dan tersangka AP. Kemudian tersangka YH menyuruh tersangka MR untuk mengambil golok. Lanjut 11. Mengambil golok. Kemudian 15. 14. Tersangka YH terlihat cekcok dengan korban yang disaksikan oleh 3 tersangka lain. Nah, kemudian saat cekcok, tersangka AP, lanjut 15, tersangka AP membawa golok menuju kepada tersangka YH dan diterima oleh tersangka YH. Lanjut 17. Terlihat di sini di adegannya tersangka YH membacok korban dan akhirnya korban jatuh di sofa. 18. Ini kemudian tersangka YH masuk dalam kamar mengambil stick golf dan kemudian memukul korban kembali di sofa dengan menggunakan stick golf. Lanjut 19. Dan menyerahkan stick golfnya kepada tersangka MR. Kemudian menarik kaki korban ke bawah. Kemudian 20. Tersangka MR kemudian ikut memukul korban. Kemudian lanjut 21. Kemudian tersangka AP ikut membacok korban. 22 ini pada saat eksekusi Amel di dalam kamar, di mana tersangka AP memegang tangan kanan, tersangka MR memegang tangan kiri, kemudian tersangka AA berdiri melihat. Kemudian lanjut 21. Ini adegannya terlihat bahwa tersangka YH mengeksekusi korban Amel dengan menggunakan stick golf. Lanjut 31. Terlihat kedua korban dibawa ke depan kamar mandi dan disiram air oleh tersangka YH dan tersangka MM. Kemudian 35. Ini para tersangka mengangkat korban ke arah pintu dan diletakkan dekat pintu. Kemudian 44. Kemudian tersangka YH mempersiapkan mobil dan memundurkan mobilnya. Kemudian kedua korban dibawa ke atas mobil tersebut. 44. Kemudian 47. Kemudian tersangka YH menyuruh saudara tersangka MR untuk membersihkan TKP dengan menyiramkan air.
ke daerah-daerah yang ada. Ini ada kalimatnya tuh, pakai bahasa Sunda. Kemudian 51, tersangka YH memberikan pesan kepada tersangka MR. Pakai bahasa Sunda artinya awas, jangan sampai bocor. Oke, cukup. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Tadi kan hampir semua tersangka kecuali ini kalau nggak salah ikut memukul juga. Nah, itu apakah perintah dari JH atau tidak? Semua keberadaan di sana ini kan dilakukan pendalaman bahwa semua dimotori oleh YH. Nah, sehingga informasi kedatangan, kemudian perbuatan ada di sana, peran masing-masing di sini kan sudah terlihat di rekonstruksinya. Tidak ada perintah untuk melakukan pembacokan atau Ada yang by perintah, ada yang langsung melaksanakan. Tetapi penerapan unsur pasalnya tetap melakukan, akhirnya tetap jadi tersangka. Ada lagi? Izin Dan, Yes. mengenai ada motifnya katanya mengambil uang 30 juta itu bagaimana Dan? Itu belum ya. Pak D mungkin bisa menjawab. Jadi di adegan tadi terlihat rekan-rekan sekalian bahwa di ruang tengah ketika terjadi cekcok antara YH dengan korban Tuti, bahwa YH akan ke kamar untuk mengambil uang. Namun Tuti menghalangi sehingga terjadi pertengkaran di luar sampai dengan terjadinya pembacokan dan pemukulan golok. Nah, bahwa uang 30 juta ditemukan itu setelah melakukan olah TKP. Bahwa ditemukan di kamarnya Amel itu ada uang 30 juta yang kemudian sekarang masih menjadi barang bukti. Jadi pada saat itu kita tidak bisa mengasumsikan berapa uang akan diambil. Yang jelas YH akan ke kamar untuk mengambil uang sendiri, namun dihalangi oleh korban Tuti. Nah, uang itu ditemukan setelah dilakukan oleh TKP dan sekarang sudah kita sita sebagai barang bukti. Apakah itu motif penyebab pembunuhan itu, Bang? Ya, kalau kita melihat rekonstruksi kemarin dari awal rekan-rekan sekalian, di mana ketika tersangka YH dengan MR bertemu di rumah makan pecel lele, di situ terjadi pembicaraan bahwasanya YH merasa sakit hati. Selama ini kalau minta uang hanya dikasih sedikit, sehingga minta bantuan kepada Danu untuk memberikan pelajaran kepada para korban. Itu kira-kira. Ya, untuk pelimpahan berkas JPU minggu lalu kita sudah melimpahkan berkas ke JPU. Di situ ada 4 berkas yang kita limpahkan. Pertama untuk YH sendiri, kemudian untuk MR, kemudian untuk Abi dan Ariki 1 berkas, dan terakhir pada MM 1 berkas. Nah, sementara ini masih dalam penelitian jaksa penuntut umum. Nanti kita menunggu hasil penelitiannya, apakah nanti ada masih kurang atau ada yang harus dilengkapi lagi. Nanti sementara ini kita masih menunggu. Proses peradilan yang dilakukan oleh pihak tersangka itu untuk proses pelimpahan. Terkait dengan proses permohonan pra peradilan itu tidak mempengaruhi proses penyidikan kita. Jadi silakan nanti akan kita hadapi secara terpisah, karena ini kan nanti yang akan menghadapi pra peradilan ini adalah Bitkum. Jadi untuk proses tetap berjalan penyidikannya. Terpisah. Kejari Subang dan Kita pelimpahannya ke Kejaksaan Tinggi karena Polda untuk pelimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi. Nah, mungkin nanti untuk sidangnya kan nanti jaksa dengan pengadilan yang menentukan. Cukup ya. Dan terakhir sampai sekarang setelah rekonstruksi YH mengakui enggak dari Sampai dengan saat ini YH tidak mengakui perbuatannya, tapi kita kan sudah memiliki barang bukti maupun alat bukti yang menguatkan YH sebagai pelaku pidana. Atau sementara belum ada informasi, jadi sementara yang mengajukan pra peradilan baru 3 tersangka lain.
kasih.